Shalom Alehem Besem Yesua Hamashiach, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Juginsu Official Channel. Bapak Ibu, kali ini saya mau berbagi satu topik yang sangat menarik. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini generasi muda, yaitu generasi penerus gereja, adalah sosok yang sangat menentukan bagaimana kehidupan gereja di masa depan. Oleh karenanya, kali ini saya beri judul 5 teladan yang harus dimiliki orang muda, atau 5 teladan orang muda bagi orang percaya. Kita akan baca satu perikop dari firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 10-15 yang berbunyi, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat dengan kecanggihan teknologi informasi, maka informasi dengan cepat bahkan mudah didapat. Termasuk juga pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat dan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mau berbagi tentang 1 Timotius 4 ayat 10-15 bagaimana Timotius menghadapi pengajar sesat. Timotius sebagai anak muda yang dibimbing oleh Paulus adalah sosok anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan kas karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi pada saat itu kondisi yang dialami oleh Timotius, di sekitarnya banyak ajaran-ajaran sesat yang lagi diajarkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, Paulus mengajarkan kepada Timotius, ya, anak muda ini, untuk dia memperhatikan dan mengawasi ajarannya, agar dia bertekun sehingga ya keselamatan yang sudah diterimanya itu tidak sia-sia dan dia bisa mengajarkan kepada orang lain juga. Nah, kali ini kita akan membahas khusus ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-12 itu yang akan menjadi pembahasan kita. 5 teladan yang harus dimiliki oleh orang muda. Orang muda, anak-anak kita menjadi penentu dari gereja di bumi ini di masa depan. Bagaimana mereka, itulah gereja nantinya. Oleh karena itu kita berkepentingan dan sangat perlu untuk menginvestasikan waktu kita untuk anak-anak muda. Apa 5 teladan yang harus dimiliki oleh orang muda? Pertama, teladan dalam perkataan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi berkata begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi walaupun anak muda jangan sampai dianggap rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Luar biasa, Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
Lihat, Paulus menekankan bagi orang-orang percaya. Artinya kalau orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertobat. Nah, harus menjadi teladan bagi mereka. Pertama dikatakan teladan dalam perkataanmu, Paulus berkata. Jadi apa yang dimaksud dengan menjadi teladan dalam perkataan, yaitu ucapan? Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, Paulus mengajarkan kepada Timotius agar Timotius itu menjaga lisan perkataannya agar itu dapat dicontoh oleh orang-orang percaya. Menjadi role model dalam perkataan. Firman Tuhan mengatakan kalau ya, kalau tidak, tidak. Selebih itu dari si jahat. Dan janganlah sampai berbohong, karena berbohong berasal dari iblis, karena iblis adalah bapa pendusta. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jelas, perkataan yang keluar dari mulut adalah perkataan yang baik untuk membangun. Bukan perkataan yang meruntuhkan, menjatuhkan, bukan. Tapi perkataan baik yang membangun. Sehingga orang yang mendengarnya merasakan atau beroleh kasih karunia. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius sebagai anak muda. Jadi teladan pertama adalah teladan dalam perkataan atau ucapan. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang dapat dipercaya perkataannya akan mendapatkan banyak berkat. Sehingga anak muda, anak-anak kita harus diajarkan bagaimana memiliki perkataan ucapan yang benar. Yang benar, agar itu menjadi contoh tauladan role model bagi orang lain. Yang kedua, teladan apa yang harus dimiliki oleh anak muda? Dikatakan teladan dalam tingkah laku atau perbuatan. Teladan dalam action. 1 Timotius 4 ayat 12 tadi dikatakan dalam tingkah lakumu. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan dipakai kata anastropei atau cara hidup atau perilaku. Nah, Filipi 3 ayat 17 berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi perilaku ini, role model ini menjadi contoh atau menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Jadi sebagai anak muda harus memiliki teladan dalam tingkah laku. Karena Bapak Ibu, teladan itu jauh lebih powerful dibanding dengan ucapan. Kisah Para Rasul 13 ayat 18 berkata, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Lihat, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, bangsa ini harus melewati 40 tahun di padang gurun karena perilaku tingkah lakunya yang belum benar di hadapan Tuhan. Itu kenapa butuh waktu 40 tahun untuk mengubah tingkah laku perbuatan bangsa Israel. Kenapa? Tuhan penting terhadap tingkah laku dan perbuatan. Tuhan memperhatikan dan berkepentingan terhadap tingkah laku anak-anaknya sebagai syarat menjadi anak-anak pemenang yang siap masuk tanah perjanjian. Ingat, untuk kita masuk tanah perjanjian, untuk kita masuk surga, perilaku ini harus diubah seturut kehendak Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus.
Itu kenapa teladan dalam tingkah laku perbuatan perlu diajarkan dan dimiliki oleh orang muda. Yang ketiga yaitu teladan dalam kasih. 1 Timotius 4 ayat 12 tadi dikatakan, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasihmu. Dalam bahasa Yunani dipakai kasih itu agape atau agapau, yaitu kasih, jamuan kasih, dipakai kasih tanpa syarat. Karena kasih ada filio, storge, eros, ya. Tapi dipakai di sini kasih agape atau agapau, kasih tanpa syarat. Karena Tuhan mau kita ini seperti Dia, mengasihi kita tanpa syarat. Matius 19 ayat 19 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu lengkap, sempurna, semuanya. Dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi. Nah, kenapa Tuhan mau anak muda memiliki teladan dalam kasih? Karena mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum utama dan terutama. Jadi anak muda harus diajarkan dan memiliki keteladanan dalam kasih. Dan kasih di sini adalah kasih agapau, kasih tanpa syarat. Nah, yang keempat, teladan yang harus dimiliki adalah teladan dalam kesetiaan. Nah, apa yang dimaksud kesetiaan di sini? Setia seperti apa maksudnya? Karena di depan tadi kita berbicara tentang pengajaran sesat, maka kesetiaan di sini dipakai, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesetiaanmu. Nah, kesetiaan di sini digunakan kata setia pistis atau piste, yaitu iman, kesetiaan, keyakinan, bukti. Jadi seorang muda harus memiliki keteladanan dalam kesetiaan di dalam iman. Jadi iman percaya, ya, kepada Tuhan itu harus, ya, dipelihara, ditumbuhkan, terus dikerjakan sehingga kesetiaan kepada Tuhan tidak akan pernah luntur. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ingat, kenapa anak muda harus memiliki keteladanan dalam kesetiaan? Karena Tuhan itu sendiri adalah setia. Kalau Tuhan setia, maka Tuhan akan menuntut kita juga setia dan beriman kepada Dia selalu. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi, hari-hari ini Bapak Ibu, banyak sekali pemurtatan yang terjadi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lalu beralih kepada Allah ilah lain, ya, karena ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran setan, ya, cerita tahayul, dongeng-dongeng nenek tua, tapi mereka percaya. Kenapa? Karena mereka belum diajarkan atau mereka tidak bertumbuh di dalam iman, sehingga iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu bisa saja terombang-ambing, bahkan turn back, ya, berbalik arah dan menjadi murtad. Nah, disinilah diperlukan seorang anak muda harus memiliki keteladanan dalam kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah kesetiaan di dalam iman percaya. Luar biasa, ya. Nah, setia sampai akhir dan pegang iman percaya kepada Yesus agar engkau selamat. Jadi,
Pastikan anak-anak kita memahami firman Tuhan dan mengenal Tuhan yang dia sembah, sehingga kita berharap dan punya keyakinan mereka tetap setia sampai akhir memegang iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, keteladan yang harus dimiliki adalah teladan dalam kesucian. Ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesucianmu. Apa maksud kesucian? Setia dalam kesuciannya apa maksudnya? Nah, kesucian kata yang digunakan adalah hakniah atau hakneia. Hakneia Yunani, artinya itu kemurnian. Ya, purity, pure, kesucian, sinlessness of life. Jadi tidak berdosa, tidak cacat, tetapi kudus, murni, suci. Nah, jadi keteladanan yang harus dimiliki oleh anak muda adalah mereka harus menjadi pribadi yang menjadi role model di mana mereka hidup suci, murni, kudus, tanpa dosa, cacat, dan celah. Itu yang diharapkan. Jadi walaupun mereka muda, tetapi sejak mudalah mereka memiliki keteladanan ini. Amsal 22 ayat 11 berkata, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Wow, luar biasa. Orang yang suci atau bersih hatinya akan disenangi oleh orang, bahkan pembesar dan penguasa akan menjadi sahabatnya. Itu orang yang suci hatinya, bersih hatinya. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Allah itu kudus, Bapak Ibu. Allah itu suci. Oleh karenanya ketika kita mau bertemu melihat Allah, kita pun harus suci, kudus. Dan kriteria keteladanan inilah yang harus dimiliki oleh anak muda sejak mereka belia, muda, remaja. Nah, ini menjadi tantangan gereja, keluarga-keluarga hari-hari ini, bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, sehingga sejak usia dini mereka mengenal Tuhan Yesus dan memiliki kesucian, kemurnian hati di dalam sepanjang kehidupan mereka. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Inilah 5 keteladanan yang harus dimiliki oleh orang muda untuk mereka bisa bertahan, bahkan menang di zaman hari-hari akhir ini, di mana goncangan-goncangan iman akan terjadi, ya, bahkan pemurtatan, penyesatan, bidat-bidat mulai muncul yang berusaha untuk menggoncangkan anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita setia menabur firman Tuhan, mengajarkan anak-anak kita kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan kuat, setia, ya, di dalam mengikut Yesus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan Juginsu Official Channel. Bagikan kepada banyak orang, teman, sahabat Bapak Ibu, agar hari-hari ini kita juga ikut menginjil, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.